Boleh nggak? Sudah tua tapi merasa muda, boleh? Pilihan. Karena ternyata menurut risetnya Kazuo Murakami, orang yang merasa tua, langsung perasaan tua itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Langsung sakit-sakitan. Ya, makanya ya. Ini ada lagi, masih muda, 60 tahun, supaya kelihatan keren pakai tongkat. Oh, udah. Besok langsung melemah tuh tubuhnya. Ya, awas, hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya sekali lagi, umur hanya hitungan angka. Tapi merasa kuat, merasa muda, itu pilihan. Percaya nggak kalau dalam diri kita itu ada Allah? Percaya? Percaya. Perlu dibuktikan? Perlu dibuktikan? Iya. Allah maha hidup bukan? Maha hidup. Bukti hidup pada diri kita apa? Nafas. Masih harus dibuktikan? Bahwa nafas itu wujud nyata. Keberadaan dia dalam diri kita. Nafas pernah tidur? Ngantuk? Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Baqarah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah jauh-jauh, nafas saja dulu. Oke. Bapak Ibu bisa mendengarkan saya sekarang? Bisa. Kenapa? Karena bernafas. Bisa melihat saya sekarang? Kenapa? Karena bernafas. Kok nyender kerasa ya? Kenapa? Karena bernafas. Jadi tubuh ini ketika tidak bernafas, kehilangan nafas, kan tubuh ini kehilangan segalanya. Setuju? Oke. Jadi sekarang sudah yakin kalau Allah bersama kita? Yes? Yes. Sekarang kita yakinkan, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, Allah tanpa batas. Berarti sebetulnya kehidupan kita harusnya tanpa batas. Yes? Oke. Lalu kenapa hidup kita terbatas? Nah, persoalannya adalah saat kita lahir ke dunia ini, kita lahir di lingkungan yang memprogram pikiran kita menjadi terbatas. Maaf ya, makanya putus siklus itu. Kalau kita pernah mendengarkan kata-kata yang membatasi dari orang tua kita, nah, cari uang itu susah. Hidup itu penuh perjuangan. Gak mungkin kita punya rumah yang bagus. Gak mungkin kita bisa sekolah tinggi. Pernah gak mendengar kata-kata itu? Oke. Stop kata-kata itu. Itu kata-kata yang merusak, yang diulang-ulang. Mereka tidak salah. Karena mereka tidak tahu dampaknya. Tapi setelah kita belajar kesadaran ini, saya tidak akan mengulang-ulang kata-kata yang dapat membatasi pikiran anak-anak saya. Coba orang tua itu aneh ya. Anak disuruh cari kerja. Tetapi dia pernah ngasih amanat. Kalau cari kerja itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat kan? Anak disuruh cari uang. Tapi anak sudah dikasih mantra. Kalau uang itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat bodohnya maksudnya. Jadi kita ini sebetulnya dalam hidup ini ya tidak bergerak maju, padahal ingin bergerak cepat. Boro-boro bergerak cepat, bergerak maju saja tidak. Apa yang terjadi? Karena dalam diri kita banyak yang kontraproduktif. Yes? Oke. Makanya putus. Dengarkan kajian saya di YouTube, memutus siklus keturunan. Termasuk cara berbicara.
termasuk cara berkata kepada anak-anak. Ya. Jadi kalau di depan rumah ada mobil bagus, kata anak, mobil bagus, pasti kamu bisa beli. Kamu pasti bisa, pasti ada rezekinya. Pernah nggak ibu bapak mengatakan, jangan mimpi, bisa gila kamu. Kita sudah ditulis sama Allah di Lauh Mahfuz. Kita memang takdirnya jadi orang begini. Bayangkan ya, ketika bawa agama, bawa takdir, bawa nasib, dan seolah-olah Allah sudah membatasi, padahal yang membatasi adalah orang tuanya. Jadi program gak itu pada anak? Jadi program gak itu? Bapak Ibu, setiap hari banyak orang tua yang datang pada saya ingin anaknya diprogram ulang oleh saya. Ngerjain saya. Tapi mending nih si orang tuanya sadar. Yang luar biasa sampai sekarang banyak orang tua yang gak sadar kalau dia pernah program salah di otak anaknya. Oke, sepulang dari sini ya, bisa memilih kata-kata berapa hari? Seminggu. Kok cuma seminggu? Seminggu aja dulu. Belum tentu sukses. Ya, seminggu dulu. Tapi disiplin. Nah nanti akan saya lihat, minggu depan akan kelihatan jalur mentalnya, rute baru kehidupannya akan kelihatan nih. Dari ini saya sedang menghafal, kalian nih sedang menghafal. Sedang saya rasakan nih energinya. Nanti minggu depan saya udah bisa merasakan. Dari tatapan matanya udah kelihatan tuh. Apakah udah ada rute baru kehidupannya? Sudah ada jalur mental baru? Itu kelihatan nanti. Dari cara berkedip nanti kelihatan. Aduh, gak main-main. Gak main-main itu ya. Saya ini sudah kayak sensor. Bisa gampang. 1000 tahun yang lalu aja bisa dibaca kok datanya. Apalagi yang hari ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi sudah tahu ya. Semua batasan yang diciptakan pikiran adalah penghancuran diri dalam penjara keterbatasan. Jadi kita ini selama ini gak sadar ya, kalau kitalah yang telah menghancurkan kehidupan kita. Yuk sekarang kita bangkit ya.